Halo semuanya, Kembali balik lagi di Where to Go bersama saya Hendro. Saya Mar. Ya, hari ini kita sedang berada di stasiun Bundaran, MRT Jakarta ya. MRT Bundaran HI Jakarta. Lebih tepatnya Senayan Bank DKI ya, karena sekarang udah ada naming rights-nya. Betul. Jadi kita di sini akan bahas apa nih Mar, di stasiun ini? Jadi sore ini, kalau ini diambil 17 Maret 2025, sore ini kita nyori-nyori waktu dari kerjaan. Ada. Jadi per tanggal 14 Maret 14 tahun Maret 2025. ya, jadi kemarin 14 Maret hari Jumat itu fitur Kristep resmi diluncurkan di MRT Jakarta untuk piloting di awalnya. Dan apa ya? Untuk fitur Kristep sendiri itu adalah sebuah perpanjangan dari Kris, di mana jika kalian mempunyai HP Android dengan NFC, kalian bisa menggunakan Kristep. Jadi kalian bisa naik MRT Jakarta dengan hanya menempelkan HP kalian di gate-nya, dan tentu pastikan sudah aktifkan NFC dan terhubung dengan aplikasi Livin by Mandiri, GoPay, sama apa lagi satu lagi? Cakuan dari Bank DKI. Nah, itu dia. Itu sementara baru 3 itu. Ya, sementara ini baru 3 layanan banking itu aja, tapi nantinya kedepannya akan meluas ke semua layanan e-wallet walaupun m-banking dari perbankan lainnya gitu. Oke, aku mau nambah sedikit ya. Sebenarnya untuk Kristep ini juga ini merupakan sebuah fitur yang di negara maju itu bukan hal yang baru ya. Betul. Merupakan itu udah hal yang sudah lama, namun baru bisa baru diaplikasikan sebagai pembayaran di sini itu masih baru banget ya. Jadi kami berdua penasaran mau nyobain salah satu pembayaran ini. Ya pastinya tentunya lebih cepat yang pertama ya. Yang kedua juga caranya bisa dibilang praktis, dan teman-teman perlu remind juga untuk Kristep ini juga nggak cuma di MRT Jakarta, melainkan ada lagi di transport lainnya yang akan nanti kita bahas di sini. Betul. Jadi untuk video kali ini kita bahas fokus di MRT dulu karena emang pilotingnya di sini. Nah, bagaimana video untuk kali ini? Tonton video sampai habis. Betul. Sekarang kita udah di depan gate-nya di sana. Kayak gitu, itu musuhnya di situ tadi. Sekarang sebelum kita masuk gate-nya, siapin dulu ini yang paling utama dan pertama. Oke. Jadi pertama pastikan NFC kalian sudah aktif, gitu ya. Lalu di sini kita pakai Livin by Mandiri. Jangan promosi ya Pak, promosi dia. Sekarang, Kita sahabat dulu. BCA soalnya guys. Enak aja Mandiri cok. Udah, nih setelah kita masuk, ini nggak kelihatan kan, nggak ada informasi pribadi, yang nggak apa-apa lah, kita bisa edit. Kita bisa pencet kris, lalu tampilkan QR. Kritnya nggak boleh. Secret guys. Setelah muncul aja, jangan muncul kode krisnya, kita bisa langsung tap. Untuk krisnya itu kita ngetap apa? Cuma segera HP-nya ditempel aja? Dipindah? Ditempel. Berarti krisnya itu cuma jadi pajangan aja? Betul. Kan biasanya kalau ada kris itu kita bisa pindah kan? Ya, Ini berarti langsung tempel aja? Iya, beda dengan GoPay yang kita tunjukkan krisnya ke gate, gitu kan, ke gate, lalu baru bisa buka. Kalau ini enggak, jadi kita tempelkan HP-nya. Jadi real untuk kris itu cuma jadi pajangan aja? Betul. Makanya begitu krisnya muncul, jangan sampai bisa di-scan sama orang. Nah, itu fungsinya krisnya itu buat apa ya kalau emang semisalnya itu nggak ada gunanya loh, bahasanya gitu loh? Jadi kan emang awalnya itu kan kris itu ada dua, CPM dan MPM. CPM itu customer present mode, di mana kita tampilkan kode kris kayak kalau kalian pembayaran dengan GoPay di Indomaret gitu kan, kita yang tampilkan kode. Dan MPM di mana merchant present mode, jadi dari merchant yang menampilkan krisnya kayak kris yang klik biasa itu, nah itu kita scan kayak gitu. Nah kalau kris tadi dia pakai sistemnya itu CPM, di mana customer present mode, jadi kita yang menampilkan kris. Terus sayangnya bisa dibilang ya, jadi untuk fitur Kristepnya ini sendiri nggak punya windownya khusus, jadi krisnya masih terpampang nyata gitu kan. Jadi makanya itu krisnya itu kalian harus hati-hati, jangan sampai scan, karena itu bisa
kebayar. Iya, Ada jadi orang yang jadi scam. kita yang nombok lah bahasanya kalau ke scan itu. Jadi kan pasti ada pertanyaan kayak gitu ya, kenapa kok krisnya ada sedangkan tuh kita nggak ada fungsinya untuk pindah, melainkan kita harus nempelin kan. Oke, kita langsung masuk ke gate-nya ya Pak. Bentar, diulang dulu bro. Jadi itu sedikit pembahasan teman-teman, kalau sudah teman-teman nanya krisnya itu fungsinya buat apa sih gitu. Nah, itu jawabannya. Oke. Oke. Nah, begitulah teman-teman untuk caranya. Kita langsung naik MRT ya. Tunggu dulu sebentar. Jadi seperti yang sebelumnya dibilang, kalian hanya tinggal mengaktifkan NFC dari HP kalian, HP Android kalian. Update terbarunya itu baru bisa di HP Android ya guys. Jadi iOS atau iPhone itu belum bisa menggunakan fitur ini. Jadi selain mengaktifkan NFC untuk bisa menggunakan fitur Kris Tap dengan lancar gitu ya. Jadi kalian harus menghubungkan dulu NFC dari HP kalian dengan aplikasi mobile banking atau e-wallet yang kalian inginkan. Karena pada defaultnya itu NFC yang ada di HP kalian itu tidak terhubung dengan aplikasi pembayaran apapun, sehingga fitur Kris Tap-nya itu belum bisa digunakan. Jadi pertama-tama kalian harus menghubungkan dulu NFC HP kalian dengan aplikasi mobile banking ataupun e-wallet agar kalian bisa menggunakan fitur ini. Jadi gimana cara menghubungkannya? Cara yang paling mudah itu kita bisa lihat dari notifikasi ini ya. Lalu kita ke bawah lagi, di sini ada NFC nih. Tapi kalau misalnya di sini kalian nggak ada, bisa masuk ke pengaturan, cari pengaturan NFC, gitu ya, masuk ke sana. Lalu akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Kita nyalain dulu NFC-nya. Lalu kita masuk ke pembayaran nilai sentuh. Nah, tapi kemungkinan akan ada sedikit perbedaan nama gitu ya dari masing-masing brand smartphone Android. Tapi kurang lebih penamaannya akan seperti ini gitu. Jadi ya kemungkinan nggak akan berbeda terlalu banyak gitu ya. Setelah itu kalian di sini bisa pilih ada beberapa aplikasi mobile banking ataupun e-wallet yang saat ini ada di HP saya gitu ya. Jadi jika ini pun akan sama dengan HP kalian, jika kalian punya beberapa aplikasi pembayaran baik itu mobile banking ataupun e-wallet, akan muncul semua aplikasi pembayaran tersebut di sini. Dan tapi berhubung di video itu dan sampai saat ini sampai video diupload itu ya pokoknya sampai video diupload itu aplikasi yang support untuk riset ini masih hanya 3 aplikasi yaitu Livin, Bank Mandiri, GoPay, dan Jakwan gitu. Jadi karena kemarin kita pakai Livin untuk pembayaran Kristapnya, di sini kita bisa pilih Livin itu lalu itu sudah selesai untuk menghubungkannya, kalian bisa masuk ke aplikasi Livin, lalu pencet Kris, tampilkan Kris, lalu bisa langsung tap di mesin Kris Tap-nya tadi gitu. Tapi ingat ya, karena ini tadi yang dihubungkan ke Livin, jadi jika kalian menghubungkan ke Livin nih, terus kalian bukanya kayak GoPay misalnya, kalian buka GoPay, tampilkan Kris untuk pakai Kris Tap dari GoPay itu nggak bisa. Jadi kalian harus pakai aplikasi yang sesuai dengan yang sudah kalian hubungkan di NFC sebelumnya gitu. Potensi Masuk ke MRT ya? 1 2 Bebas? 1 2 aja lah. 1 kan Indonesia udah pengeluaran ini. Kayak yang paling depan yang cewek deh, bukan paling belakang. Ini paling belakang.
depan belakang juga. Enggak, Yang salah satu doang. Ah, udah di luar jam peak hour kayaknya. Iya. Heeh. Oke, kita akan lanjut ke stasiun Lebak Bulus. Nanti kita akan ngeliatin cara keluarnya ya berarti ya Pak. Iya. Kita tunjukin cara keluar. Oke. Kita langsung nikmati perjalanan di sini. Itu dia tempatnya ya. Oke. Sampai di Lebak Bulus, kita nunggu sampai dulu aja sih Mas. Kita keluar ya, langsung ya. Ini dulu kita nunggu agak sepi ya guys, biar nggak ganggu yang lain, karena tap to pay ini kita kan masih eksperimental, jadi kita biarkan mereka duluan, jadi kita tunggu sepi aja. Tapi jangan terlalu sepi banget ya. Nggak apa, kan kalau sepi bisa berbuat yang aneh-aneh. Wah, puasa lo, wah parah lo. Aneh-aneh itu maksudnya makan di peron gitu. Wah, Itu aneh. guys, jangan diikuti guys, tidak boleh guys. Tidak ramah bintang 1 lo. Aneh kan? Gak boleh gitu anjing. Oke, kita langsung turun ke bawah ya guys. Kita bersama Amar lagi. Oke, sekarang kita udah nyampe di MRT ya, udah tahu kan tadi ya. Jadi seperti biasa pastikan NFC-nya udah aktif. Buka aplikasi antara Livin, GoPay atau Cak, apa namanya tadi? Cakwan Mobile. Sorry, kayak briefing. Kita mulai pakai checklist, lalu tampilkan Ini jadi keingetan sama yang itu ya Mar ya, GoPay. Yang Go Transit itu loh. Go Transit itu loh, maksudku itu. Oke, itu cara keluarnya ya teman-teman. Kita langsung ke closing video untuk episode kali ini. Spesial pembahasan Kristen. Sekarang udah di stasiun MRT Lebak Bulus, udah lihat tadi gimana cara naik Kita MRT. dari stasiun Bundaran HI Bank DKI menuju ke stasiun Lebak Bulus. Ya, tadi juga udah lihat ya cara naik MRT pakai Kris Step. Sekarang kita cukupkan dengan Kris Step-nya. Kita masuk ke pembahasan dengan kekurangan dan kelebihan Kris Step. Dari siapa yang mulai duluan? Bebas. Teman, dari Kris Step yang tadi aku lihat aja sih, keuntungan pertama dari Kris Step itu adalah teman-teman cuma hanya menyediakan gawai teman-teman. Ya, Dan tentunya wajib NFC untuk bisa menggunakan akses tersebut. jelas. Jadi nggak perlu bawa kartu lagi, teman-teman cuma buku gawai aja, teman-teman udah langsung bisa menggunakan tap and go. Itu keuntungan yang pertama. Free Step ya. Ya kan tap and go juga sistemnya kan. Nah itu keuntungan yang pertama. Jadi jelas fleksibilitasnya jauh lebih mudah sekarang, aksesibilitas juga lebih fleksibel lagi. Jadi kalian yang mungkin mulai beralih ke cashless, kalian juga mungkin nggak bawa kartu prepaid, nggak bawa kartu KMT ataupun GoPay, bisa pakai opsi Kris Step ini Betul. sebagai pembayaran teman-teman sih. Betul, Itu jadi- yang paling kerasa banget ya, Ya. coloknya di situ. dan karena Kris Step ini juga bisa langsung dari aplikasi m-banking kalian. Jadi mungkin kalau misalnya yang Banking tadinya sama wallet ya. iya, jadi mungkin kayak misalnya tadinya yang pakai GoPay kalian males buat top up-nya karena ada biaya admin gitu kan. Ya, Rp1.000. Betul, kalian bisa langsung pakai dari m-banking dengan Kris Step ini gitu. Lanjut. Itu keuntungan yang Pertama. pertama. Itu benar-benar paling mencolok dari Kris Step Betul. itu sih sebenarnya, lebih ke situ aja, lebih ke fleksibilitas, terus teman-teman juga bisa langsung lebih mudah juga ya untuk mobilitasnya juga ya. Betul. Tapi di balik penerapan Kris Step juga sebenarnya juga tadi aku sempat ngelihat ya, karena HP ku kan mohon maaf nggak NFC ya, jadi belum langsung menggunakan, hanya Amar yang menggunakannya. Yang jelas yang aku mungkin yang aku lihat tuh langsung ke kelemahan dari Kris Step-nya itu adalah dari permasalahan keamanan pembayaran itu sendiri, Mas. Iya betul. Kayak kan bisa lihat tadi ya di awal, kayak begitu kita masuk untuk Kris Step itu nggak ada opsi untuk jendela lain kayak, atau mungkin kayak pilihan kayak Kris Step. Jadi kode Kris yang sangat rawan ya, Iya, untuk yang- disalahgunakan sih itu lebih Betul. tepatnya itu. Jadi Karena kalau kita belajar di negara tetangga,
kita mohon maaf lagi balik ke negara tetangga lagi. Sistem Kristap ini, kenapa saya bilang bukan hal yang baru ya? Karena sebelumnya di Singapura tuh sudah dibikin Kristap sejak 10 tahun yang lalu. Ya itu MFC itu sebenarnya teknologi sudah lama. Cuman dia itu yang punya HP NFC itu harganya tuh mahal gitu. Cuma hanya orang-orang yang memiliki ekonomi yang lebih yang bisa menggunakan NFC itu. Nah sekarang kan NFC ini kan sebuah fitur yang wajib ya digunakan di gadget ya. Jadi wajib ada. Jadi akhirnya baru bisa diterapkan mulai ini lebih tepat. Tapi untuk sistem NFC itu sendiri, kalau kita kiblat ke Asia Tenggara terdekatnya di Singapura itu sudah lama. Di Jepang apalagi ya teman-teman. Karena kalau teman-teman tahu informasi di Jepang, untuk Kristap ini sendiri awal mulanya sempat dipermanenkan karena memang sedang ada kelangkaan chip ya, semikonduktor chip untuk pembuatan kartu. Jadi ini juga per 1 Maret juga untuk yang di Jepang, Suica sama Pasmu dan kawan-kawannya itu awal mulanya juga yang nggak menggunakan kartu fisik. Akhirnya digunakan kartu fisik tapi dengan catatan diprioritaskan untuk turis. Tapi untuk penumpangnya tetap diarahkan menggunakan HP yang sudah support NFC. Jadi makanya saya bilang di opening itu bukan hal yang baru ya. Kalau di Indonesia memang hal yang baru. Tapi kalau teman-teman ke negara luar atau minimal ke Singapura atau Malaysia itu udah hal yang umum sih. Terus juga sedikit notes untuk Kristap ini. Jadi Kristap ini ditekankan lagi ini baru bisa digunakan di Android dengan 3 aplikasi bank yang udah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Betul. Lebih tepatnya. Dan nanti ke depannya semua yang menyediakan pembayaran yang sudah berizin dengan Bank Indonesia itu bisa digunakan. Betul. Tapi untuk saat ini per 17 Maret 2025 yang support baru Livin by Mandiri, GoPay dan Jakwan Mobile dari Bank DKI. Betul. Nah, untuk sistem Kristap ini sendiri teman-teman bisa menggunakan selain di MRT itu bisa di busway Transjakarta tapi yang premium, yang Royal Trans. Kita teman-teman bisa langsung tap aja di mesin readernya. Juga terus teman-teman juga nanti ke depannya bisa digunakan di komuter lain tapi di bulan September baru bisa diterapkan karena namanya Kristap juga harus butuh peralatannya, upgrade-nya juga, SDM-nya juga, itu semuanya harus saling melengkapi sih. Betul. Dan catatan juga untuk Lebak MRT sendiri hanya bisa full trip ya, jadi Lebak Bulus ataupun Senayan. Jadi untuk yang kayak half atau middle nggak bisa berarti? Nggak bisa, belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa karena sekarang ini masih fix sistemnya kali ya, sistemnya masih, baru ininya. Ya masih fix price, jadi untuk kayak apa sih namanya tarif parsial gitu itu belum, parsial belum ya, mendukung. Tapi nantinya tentunya akan mendukung. Menyesuaikan ya. Betul. Dan untuk periode beberapa waktu sekarang di masa-masa awal perilisan itu ada cashback dari beberapa provider ya lebih tepatnya. Ada nggak? Apa cuma di satu provider aja? Nah ini kalau dari entah ya, kita juga belum tahu. Tapi tadi pas dicoba pakai Livin itu ada cashback 7.000. Jadi kalian full trip 14.000 dari Senayan Lebak Bulus atau sebaliknya yang tadi harusnya 14.000 kalian cuma bayar 7.000. Betul. Nah itu promonya berarti sama masa uji coba apa gimana? Tergantungnya dari providernya kali. Itu nanti mungkin kita coba gali lebih dalam, kita coba nanti kalau udah lebih jelas kita taruh di deskripsi atau di pin komentar. Yang jelas sih kalau untuk sebuah pembayaran terbaru pasti semua provider bakal dalam kata kutip bakar-bakar ya. Bakar-bakar uang supaya teman-teman biar bisa membiasakan diri gitu untuk mencoba salah satu pembayaran yang terbaru gitu. Karena aku udah tahu juga ya kalau semisal ada kebijakan terbaru dulu di Malaysia pernah aku pas kemarin ke sana ada contactless, kartu contactless itu awal mulanya kena cashback, tapi sayangnya kan aku dulu belum punya kartu contactless jadi aku belum bisa nyoba. Next time nanti kalau kita ke Kuala Lumpur lagi atau nggak minimal di Singapura sudah lama sekali ada contactless. Nanti kita akan coba juga menggunakan fitur kartu contactless. Jadi kabar MFC kan, contactless nanti kita coba karena di sini untuk fitur contactless belum bisa sih. Jadi contactlessnya itu saat ini hanya bisa untuk pembayaran di edisi, mesin edisi. Jadi kalau untuk transportasi itu belum bisa. Terus juga tadi bagian tap ya, kita agak lompat sedikit. Bagian tap itu pas kita coba itu agak lama. Ya itu kelemahan berikutnya ya. Betul. Tapi itu emang tergantung handphonenya apa tergantung dari perangkatnya? Bisa jadi tergantung dari handphone karena balik lagi posisi NFC dari setiap handphone, setiap brand handphone itu beda-beda. Tapi emang rata-rata itu
ada di dekat kamera, cuma kan jarak bacanya itu masih bervariasi ya, tergantung dari setiap brand. Jadi mungkin masih butuh penyesuaian kalau di HP teman-teman masing-masing gitu. Oke, tadi kan kelemahan pertama di masalah kris ya, yang harusnya kan ditampilkan seperti kartu ya. Karena aku pernah ngelihat kalau ada iklan-iklan gitu dari luar negeri, itu dia auto tab-nya itu dia langsung menampilkan kartunya, bukan krisnya loh. Betul. Atau nggak nomor apalah gitu yang bisa menyamarkan dari transaksi itu. Kelemahan kedua tadi di sistem baca. Ya. Sistem baca ini nih ya, kartu Ya, apa masih- apps-nya itu sendiri ya, di kris tab-nya itu sendiri. Mungkin- Nah, yang ketiga, aku tadi cuma ngelihat itu di masalah peralatannya nih. MRT ini peralatannya banyak banget loh teman-teman. Iya. Ada yang buat tab yang kari integrasi yang kita bahas, ada yang tab khusus yang kartu yang di sebelah, yang tab aslinya di gate aslinya, sama yang untuk kris tab ini sendiri beda-beda. Oh ya, itu. Nah itu mungkin tergantung dari provider. Dan mungkin kita akan lihat nanti penerapan kris tab itu nanti di komuter lain atau di Transjakarta ataupun public transport yang lain, yang pastinya nanti ke depannya bakal menerapkan itu juga sih, cara menengah dan akan yang akan datang sih. Tapi jangan cukup bingung aja, wah ada satu ini dan ini gitu loh. Nah itu teman-teman jangan sampai terkecoh kalau mau pakai kris tab, nanti udah dilihatin aja kotaknya ya di situ. Ya, pokoknya di antara tiga mesin itu kris tab itu di tengah. Nah, kalau komuter lain kita belum tahu nih. Komuter lain kan teman-teman udah lihat nih ya, ada gate yang butuh kartu sama gate yang scanner ya. Nanti yang kris tab apakah sama mengikuti seperti penggunaan kartu atau tidak, kita lihat aja nanti Kita lihat berikutnya nanti itu. kita coba buat videonya kalau bisa. Part 2 ya. Part 2 boleh. Part 2 kayaknya sih untuk kris tab. Karena kris tab ini teman-teman perlu kalian ketahui, ini kita bisa bilang sebagai konten panjang, episode panjang seperti KMT ya. KMT gak ada lanjutan lagi karena memang udah selesai. Ya. Ya awal mulai kita mau nungguin yang bisa di tap di bus non BRT, Non-BRT. jangan di pinggir jalan berarti bisa tap, atau nggak minimal di mikrotrans, ternyata nggak ada jawaban, Ya, belum ada belum ada sampai- update lagi selama kita bikin konten itu pertama kali 3 tahun yang lalu ya, itu belum ada updateannya lagi. Nah sekarang kita kris tab nih, kris tab kan konten pertama di uji coba terbatasnya, kita lihat dulu, kita baru trial di MRT ya kan, yang jelas kan, nanti yang kedepannya kita akan coba di bus premium sih boleh sih, tapi nanti aja kita bikin langsung gabungan. Ya, betul. Kita akan coba sistemnya yang jelas sih untuk yang di Transjakarta, mari dia langsung ngetap di mesin. Ya, Tap des, tapi sayangnya krisnya masih kelihatan. Nah, aku jadi pertanyaan sama Ahmad, Mat, krisnya itu buat apa gitu? Kalau emang kris tap harusnya kan nggak kelihatan loh krisnya itu lah, kan itu yang jadi polemik lah untuk aku sendiri. Karena apa ya? Lebih ke keamanan pembayaran sih. betul. Karena emang yang sebelumnya udah dibilang juga, kalau misalnya ada orang yang sempat untuk Oknum sih. Iya, oke. Oknum yang iseng Yang tiba-tiba dia sempat ah. nge-scan kris itu bisa langsung masukin nominal pembayaran dan langsung terbayar karena PIN-nya itu sudah dimasukkan di awal gitu. Jadi itu yang kalian harus hati-hati kalau pakai kris tap ini. Jadi jangan sampai kodenya bisa di-scan sama orang lain. Teknologi memang kita mengajarkan untuk mempermudah mau pembayaran, mau inovasi dan sebagainya. Tapi teman-teman harus bijak lagi, lebih hati-hati lagi supaya ya awalnya jadi kawan jadi lawan. Itu sih lebih tepatnya. Apalagi pembayaran, urusannya uang. Teman-teman nggak aware sama kalian nggak aware sama yang punya kalian punya, hilang aja urusannya. Ini sebenarnya kris tab ini sebenarnya mempermudah untuk teman-teman. Tapi teman-teman harus hati-hati lagi untuk menjaga supaya nggak disalahgunain aja. Baru kris tab, belum contactless. Contactless itu pasti ada. Contactless, tapi nanti kita bahas kalau memang udah bisa digunakan transport ya. Paling nanti kita bahas di Singapura atau di Malaysia, where to go special itu nanti aku akan bahas. Contactless itu udah pasti ada di Singapura, Malaysia itu udah ada. Malaysia itu lagi uji coba. Singapura udah diterapin sejak 5 tahun yang lalu. Uji cobanya 2 tahun, Mat. Contactless itu semua transport di MRT, kemudian di bus rapid transit juga, terus di bis perbatasan antar negara itu bisa pakai itu. Teman-teman cuma nyediain contactless aja kartunya, contohnya kayak gini sih. Nomor kartu kelihatan. Teman-teman, untuk contoh kartu contactlessnya seperti ini yang ada logo chipnya, ini ada yang kartu contactless. Jadi kalau misalnya kartu kalian ada logo WiFi seperti ini berarti kartu kalian sudah support dengan contactless atau tap to pay. Jadi tinggal teman-teman connect aja di aplikasi mobile bankingnya teman-teman untuk bisa menggunakan itu.
Betul. Oke. Itu baru Kristap ya. Kristap udah mulai diterapin per tanggal 14 Maret, belum contactless, kemudian yang lain-lainnya nanti kalau memang ada informasi yang lebih lanjut kita akan bahas lagi. Selangkah lebih maju untuk di Indonesia walaupun agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa sih. Ya, Setidaknya kan ya, biar setidaknya bisa ada- mempermudah teman-teman aja sih. betul, ada perkembangan. Biar teman-teman kalau ke negara luar juga nggak kaget, lebih tepatnya. Kalau teman-teman udah pernah ke negara luar ya udah ada kok, tinggal gunain aja, beres gitu ya. Intinya kan itu aja. Kita bukannya ini, cuman kita sedikit kasih masukan, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali aja sih. Oke. Ya itu kalau Boleh, kita boleh. sih ya, kalau aku begitu sih pribadinya seperti itu. Udah bagus disediain, ya udah tinggal pakai aja. Nah itu aja, yang penting teman-teman harus aware sama yang kalian punya, karena udah dibilang Ya. lawan bisa menjadi kawan bisa menjadi lawan jadi menjadi kawan. Oke. Gitu. Oke, untuk contactless untuk Kristap mungkin cukup di sini. Kita berharap semoga ada peningkatan inovasi berikutnya lagi dari Bank Indonesia dan mitra-mitranya, termasuk dari bank ataupun lembaga keuangan yang lain. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dicoba, mumpung ada cashback. Mungkin kalau selain limit ada cashback, ada yang lainnya ada Ya, cashback. kalian Manfaatin. kalau kalian pakai GoPay atau pakai Jakwan itu kalian dapat cashback juga, bisa kasih tahu di kolom komentar, nanti kita pin. Yang jelas sih bakal ada lagi kayak Wonder, misalnya kayak Betul. BCA Mobile atau karena kan sekarang kan bank ini lagi gencar bikin super apps ya. Yang pastinya kalau ada proyek terbaru tuh pasti join. Jadi teman-teman harus stay tune aja. Yang jelas sih untuk Kristap ini selain 3 yang udah kita sebut, nanti ke depannya pasti akan ada lagi kok. Untuk nanti kedepannya makin banyak aplikasi yang akan support dan perbankan lain yang pasti akan support gitu. Ya pokoknya kita full support sama yang terapi di sini kayak gimana, kita full support. Tetap harus ada kritik dan sarannya. Ya bukan kritik saran sih, lebih tepatnya masukan sih. Ya. Masukan untuk bisa lebih baik lagi. Tapi mereka juga udah pasti tahu lah kelebihan kelemahan itu, mereka udah harus ngerti. Kalau aku sih karena belajar dari itu aja sih Mas, dari Jepang, Singapura itu emang udah mateng banget itu, bisnisnya tuh mateng sekali. Semoga di Indonesia juga bisa lah belajar di sini. Untuk contactless nanti kita akan bahas setelah lebaran di Singapura atau di Malaysia, nanti kita akan bahas gimana cara aplikasinya, cara tabnya dan lain sebagainya. Yang jelas kalau ada contactless ini teman-teman, kebantu banget Mas. Lu nggak perlu beli kartu lagi. Ya. Nggak perlu beli kartu lagi, lu tinggal tap udah. Paling kelemahannya ya harus sesuaikan dengan kurs mata uang, Ya. mata uang. Jadi kan setiap rate itu kan setiap hari kan beda-beda. Ya, betul. Nah itu ya jadi acuannya. Ya itu kelemahannya. Tapi kalau untungannya teman-teman nggak perlu lagi nyari kartu seperti aku dulu di Malaysia, nyari tas Ego sampai ke sana, sampai ke Kerinci sana, nyari ke bootnya nggak ada, nyari ini nggak ada. Akhirnya baru nyari ke kantor pusatnya baru ketemu. Nah nanti kalau udah ada contactless itu teman-teman udah nggak perlu lagi nyari kemana-mana lagi. Ya intinya juga. Terus kalau kayak Jepang kemarin lagi langka kartu karena semikonduktor, nah itu bisa dipakai juga. Ya, yang pasti intinya namanya ada inovasi pasti ada kemudahan. Itu aja sih. Oke, sekian untuk video Kristap kali ini. Kalau suka video ini bisa paling suka. Bagikan kalau video ini berguna buat kalian, teman-teman kalian atau siapapun. Aduh, Amar pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa karena ini masih Puasa. pertengahan puasa diambil ya. Guys, minum guys. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Nah.